Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali digunakan untuk menjerat konsumen. Seorang perempuan di Surabaya dilaporkan sebuah klinik kecantikan karena curhat di media sosial perihal kerusakan kulit wajahnya selama menjalani perawatan. Namanya Monica Stella Hendrawan. Ia shock ketika ditetapkan sebagai tersangka gara-gara postingan curhat kondisi wajahnya yang rusak di media sosial. Ia tak menyangka klinik kecantikan tempatnya menjalani perawatan menuduhnya mencemarkan nama baik klinik tersebut. Ia sudah menyatakan keberatan ke pihak klinik, namun tidak mendapatkan respon baik. Bahkan, Stella mengaku disalahkan atas kondisi kulit wajahnya. Setelah itu, ia curhat di media sosial tanpa menyebut nama dokter dan klinik. Sebagai konsumen, Stella merasa berhak komplain atas produk dan perawatan yang dia dapatkan. Jadi sebenarnya awalnya itu saya tidak ada niat untuk komplain secara online. Jadi saya sudah komplain sebelumnya dari Instagram, bukan dari Instagram, dari WhatsApp si admin klinik. Tapi si admin ini malah menyalahkan saya dengan alasan karena saya kurang kontrol sama dokter, makanya wajahnya jadi seperti itu, jerawatan lagi, bla bla bla. Ya saya bilang loh, saya kan sudah pakai obat kamu rajin, dan kalau misalnya telat nebus aja 2 hari jerawat juga keluar lagi, itu gimana maksudnya? Ya dia tetap memojokkan saya, nggak bisa, apa Stella kamu salah, bla bla bla. Ya udah, akhirnya saya marah karena saya sudah bayar mahal loh, puluhan juta di sini di klinik kamu kok malah kayak gini pelayanannya. Postingan ini mendapatkan respon dari beberapa temannya yang mengalami masalah sama di klinik itu. Manajemen klinik melayangkan 3 kali somasi menuduh Stella mencemarkan nama baik klinik. Isinya, Stella harus meminta maaf. Di media sosial sudah Stella lakukan. Namun tuntutan memasang iklan permintaan maaf di media cetak yang tarifnya mencapai lebih dari 800 juta tak sanggup Stella penuhi. Melalui kuasa hukumnya, Kosasi, manajemen klinik Elviors membantah kasus ini berkaitan antara Stella sebagai konsumen dan klinik sebagai penyedia jasa. Menurut Kosasi, kasus ini murni soal perbuatan Stella yang berkaitan dengan hukum. Manajemen sudah mengajak mediasi, namun selalu buntu. Ia juga membantah Stella harus mengeluarkan uang sampai ratusan juta rupiah untuk memasang permohonan maaf di salah satu media cetak. Ini bukan masalah konsumen ataukah sebagai pengusaha. Ini kan terkait suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya kan, dipertanggungjawabkan menurut hukum. Jadi terkait masalah ini, ya kan karena konsumennya dia merasa yang terlapor nih tidak merasa bersalah, ya silahkan saja di dalam persidangan diungkapkan gitu Pak. Jadi kita harapkan nanti biar dalam persidangan aja menentukan mereka bersalah atau tidak. Kasus yang membelit Stella membuatnya tertekan. Bahkan ia sempat memikirkan akan bunuh diri. Pertama, ia sudah menghabiskan uang puluhan juta untuk perawatan, tetapi kemudian kulit wajahnya rusak. Kedua, ia tertekan karena terpaksa tidak bisa kembali bekerja karena menyandang status sebagai tersangka. Di sisi lain, manajemen klinik mengaku merugi karena postingan Stella. Tim Liputan.